Tadi sudah disebut nama saya Eliana. Saya tinggal di Grand Taruma, Aditya Warman nomor 28. Sebelum saya pindah ke Grand Taruma, saya ibadah di GBI Pembris, cabang dari Rayonapan yang digembalakan oleh Pak Wiweko Mulyono. Setelah saya pindah, saya menemukan Resinda dan saya beribadah di sini bersama suami, anak-anak, dan orang tua saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Khususnya untuk gembala di tempat ini, Pak Sam, terima kasih. Untuk Cik Lina, sebenarnya minggu kemarin saudara saya ditaruh Roh Kudus untuk menyaksikan kesaksian yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Cuman karena dadakan hari Minggu mau gereja, mau saksian, belum ngomong, gak enak. Jadi saya mundur. Pas pulang gereja, saya WA Cik Lina hari Senin. Cik, boleh gak kalau saya mau kesaksian? Terus Cik Lina bilang boleh banget. Akhirnya saya dapat kabar sorenya Cici sebelum firman kesaksiannya. Terima kasih ya Cik Lina, saya bilang saya udah dikasih kesempatan. Ya saudara, pada tanggal 23 Januari 2023, dimana kalau kita dengar angka itu kayaknya angka bagus ya, angka cantik. Tapi dimana justru angka itu yang membuat satu keluarga shock saudara. Dimana di tanggal 23 Januari 2023 Cici dan keluarga besar mendapat kabar kalau toko cat cabang dari saya, khususnya Cici kandung saya, kebakaran. Mungkin saudara ada yang lihat di YouTube, 2 lantai dan semuanya habis terbakar. Cici saya mendengar itu langsung buru-buru dia sama suaminya pergi ke tempat kejadian. Saya pun sama-sama saya juga sama suami sambil menangis saya ke sana juga. Sesampai di sana saya melihat Cici saya juga udah pucat, udah lemes. Gimana saudara, 18 tahun dia jaga toko, tapi kita melihat pemadam memadamkan api yang sudah habis semua. Bahkan di telinga ini masih terdengar ledakan-ledakan thinner, karena kita jual thinner, cat, galon-galonan thinner, banyak sekali thinner. Jadi tetap meledak-ledak, kita dengar sampai syok gitu. Tapi saya harus kuatkan Cici saya peluk dia. Saya katakan, Ci, sabar ya, kuat ya. Anak-anak Tuhan pasti punya rencana yang indah buat Cici. Saya katakan seperti itu. Terus saya bilang, sebenarnya saya sendiri pun sedih, hati saya sakit. Tuhan kok seperti ini gitu ya. Tapi kita tidak tahu Tuhan ada apa di balik semua ini. Pasti Tuhan siapkan yang lebih indah buat kita. Amin. Dan setelah dengar begitu, Cici saya peluk saya juga. Dia bilang, Dek, karena saya adik paling bontot, Dek, Cici udah terima. Dia bilang, toko Cici kebakaran, Cici udah terima. Karena saat Cici ke Jakarta kita tidak bawa apa-apa. Cici udah terima, tapi Cici berdoa sepanjang jalan, Tuhan tolong jangan biarkan PT kanan kiri atau toko kanan kiri belakang terbakar. Cukup punya saya aja Tuhan, saya mohon. Dan saya juga mohon Tuhan, semoga berangkas barang-barang bukan berharga sih, arti kata surat-surat penting seperti sertifikat BPKB motor, mobil ada di dalam. Tolong Tuhan selamatkan. Lalu kita pelukan, kita berdoa, dan setelah kita menunggu api yang sudah lama dipadamkan dari jam 3 pagi sampai jam 11, akhirnya terpadam saudara. Dan koko saya yang cowok masuk ke dalam karena pengen lihat sertifikat masih aman nggak. Soalnya kalau kita urus lagi repot lagi saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan jawab dua-duanya doa yang kita panjatkan, yaitu satu, hanya kebakaran tunggal, yaitu toko Cici saya aja. Yang kedua, barang-barang berangkas semuanya, surat-surat aman saudara. Sekalipun semuanya udah hitam-hitam, basah semua. Dan saya bilang, Tuhan luar biasa. Saya katakan musibah ini justru dalam musibah pun anak Tuhan ada mujizat saudara. Saya percaya banget itu, wah luar biasa. Lalu saya bilang, Ci, ini doa Cici dijawab. Cici percaya ya, toko Cici juga pasti diganti. Amin, dia bilang. Setelah apinya padam, ada 2 orang yang dipanggil untuk kesaksian di kepolisian. Dan Cici saya mendengar saudara, dia bilang gini, iya Pak, saya juga bingung kenapa itu api lurus terus
nggak belok ke kanan, nggak belok ke kiri. Padahal itu PT biji plastik terbesar di Bekasi, di toko cici saya sebelahnya. Coba saudara bayangkan, api setetes saja masuk, itu pasti habis semua. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan mendiamkan api sehingga yang kesaksian pun bilang nggak masuk akal Pak, nggak masuk logika. Itulah Tuhan kita saudara, nggak ada masuk logika, tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Saya percaya dari saat itu cici saya nggak tahu asuransinya aktif apa enggak, karena kita memang suka lupa ya saudara untuk perpanjang asuransi. Saya pun sama, sampai di email berapa kali saya belum perpanjang juga, sampai diteleponin baru saya oh ya perpanjang. Nah begitupun cici saya, dia nggak ingat ada asuransi apa enggak. Bahkan mobil pun terbakar di dalam satu, yang mobil bak untuk antar barang saat itu nggak dibawa pulang. Dan cici saya malah ingat mobilnya di asuransi. Pas ditanya, Pi, mobil masih asuransi kan? Udah enggak Mi, saya nggak perpanjang. Wah, ya sudahlah, mau apa lagi. Tapi yang luar biasa saudara, Tuhan luar biasa. Besoknya orang asuransi, agennya kirimin polis cici saya. Ci, aktif ya, ini asuransinya masih aktif untuk bangunan dan bahan-bahannya. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Di luar logika saudara. Padahal kita nggak ingat kalau itu tuh masih aktif asuransinya. Dan setelah kejadian, saya membantu cici saya beresin data yang tidak terbakar semua. Dan puji Tuhan, di saat kebakaran ada dua ruko dari sebelah cici saya. Kita langsung bilang, Ci, kita pindah sini yuk, dengan PD-nya. Tapi ditolak saudara, enggak ntar kebakaran katanya. Dalam hati saya, kita 18 tahun baru kebakaran sekali ini, masa ngontrak setahun langsung kebakaran ya saudara. Dan saya bilang, cici saya sama koko saya sampai bilang gini, Pak, coba kita ke notaris, Bapak tulis bangunannya berapa, kalau sampai terjadi kita akan ganti sesuai yang kita udah sepakatin bersama. Enggak, saya nggak mau kontrakin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang punya nggak mau kontrakin nggak bisa maksa ya saudara. Anak Tuhan nggak boleh maksa ya saudara. Nah setelah itu 500 meter dari, mungkin kalau saudara pernah ke Cibitung, Hok Jaya, percis di seberang Hok Jaya ada 2 ruko, memang tidak sebesar ruko yang kita mau kontrak. Akhirnya kita bilang, ayo Ci, kita di sini aja. Saya nginap 3 hari di cici saya, memberikan kekuatan, support dia. Akhirnya ketemulah kontrakan tersebut. Dan dahsyatnya saudara, orangnya nggak bilang, bahkan yang ruko sebelumnya kita bilang kita kontrak 6 bulan aja Pak, tapi dicat setahun nggak apa-apa. Nggak mau, saya nggak mau kontrakin. Oh ya udah, kita dapat kontrakan yang ini, 2 ruko kita ambil. Dan dahsyatnya Tuhan kita, nggak usah bayar Ci, pakai aja. Saya juga mau bantu cici kok katanya gitu. Itu luar biasa saudara, Tuhan kasih gratis. Dan customer yang mendengar toko cici saya kebakaran, mungkin kalau orang yang nggak jahat, nggak baik, wah enak nih bonnya kebakar, gua nggak usah bayar, kan gitu logikanya. Ini enggak saudara, banyak banget yang transfer uang yang belum jatuh tempo dia bayar cici saya. Bahkan banyak orang gereja yang maaf saya katakan, dia pun orang nggak mampu, dia bilang, Ci maaf ya saya transfer 1 juta saudara, dia bilang untuk bantu cici, jangan lihat nominal. Saya disuruh Roh Kudus saudara. Luar biasa saudara, banyak sekali yang mengasihi cici saya, banyak sekali orang-orang baik yang mengelilingi cici saya, termasuk orang-orang gereja yang ada di gereja cici saya. Di dalam Tuhan saudara, saya katakan tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Dari kesaksian ini saya mau katakan, dimanapun kita berada, dalam keadaan pun, apapun keadaan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena di dalam musibah pun Tuhan lakukan mukjizat untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sukacita untuk kita. Amin saudara. Satu lagi yang saya mau katakan, Alkitab yang tidak ditaruh di brankas saudara, catatan-catatan pemasukan dan utang-utang mungkin kita catat ini, catatan semua habis, hangus-hangus kanan kiri atas bawah hangus. Tapi Alkitab tidak ada satu lembar pun yang ada sedikit hangus pun nggak ada. Itu Tuhan nyatakan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih saudara, ini kesaksian saya, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan lihat cuplikan video sedikit saja saya rekam untuk saudara lihat. Setelah itu saya berdoa untuk kita semua, untuk kita boleh semakin intim bersama Tuhan. Amin.
Oke, sekali lagi berikan